Selamat datang di channel BH Korslet. Dukung kami dengan komentar Anda, atau like aja dulu kan itu gratis. Thank you ya. Hehehe. Bab 174. Keira mengambil foto itu dengan tatapan bingung dan meliriknya. Foto itu jelas sudah tua, karena kualitas pikselnya tidak begitu tajam, dan tampak agak lebih gelap daripada foto normal, mungkin karena pemakaian dan restorasi berikutnya. Dalam foto tersebut tampak seorang pria dan seorang wanita, kemungkinan sedang menghadiri semacam pesta gala, dengan latar belakang yang cukup mewah dan keduanya mengenakan pakaian malam formal. Pria muda itu berusia 20-an dan agak mirip dengan Frankie, membuat Keira segera menyimpulkan bahwa itu adalah Tuan Allen. Tetapi wanita yang berdiri di samping Tuan Allen membuat pupil mata Keira mengerut. Wanita itu membawa dirinya dengan anggun. Tubuhnya ramping dan memancarkan kesan waktu dengan kehadirannya. Karena resolusi foto lama yang rendah, dia tampak baru berusia 30-an, tetapi Keira dapat melihat dari ekspresinya bahwa dia setidaknya berusia awal 40-an. Itu bukan bagian terpenting, yang penting adalah orang ini sangat mirip Keira. Bukan pada sikapnya, tetapi pada penampilan fisiknya. Keira ingat dengan jelas ciri-ciri wajahnya sendiri. Saat ia masih muda, setiap kali tamu berkunjung ke keluarga Olsen, saat melihat Isla dan dirinya, mereka tanpa sadar akan berkata bahwa ia mirip Nyonya Olsen. Namun begitu mereka menyadari bahwa keduanya bukan ibu dan anak, mereka akan menertawakannya dan mengatakan ada kemiripan dalam temperamen, bukan penampilan. Oleh karena itu, Keira telah menatap bayangannya sendiri di cermin berkali-kali. Betapa ia berharap, meskipun hanya satu fitur di wajahnya yang mirip dengan Nyonya Olsen. Tapi tidak ada kemiripan apapun, baik matanya, hidungnya, atau bahkan mulutnya. Perasaan kecewa perlahan-lahan berakar di hati Keira. Namun, hal itu juga membekas dalam ingatannya tentang fitur wajah Nyonya Olsen. Wanita dalam foto itu tampak seperti versi dirinya yang lebih tua 10 atau 20 tahun ketika lemak bayi di wajahnya hilang, dan fitur wajahnya lebih tegas dan terpahat. Kalau ada yang bilang orang ini tidak ada hubungan darah dengannya, Keira tidak akan percaya. Dia menatap Tuan Allen dengan heran dan bertanya, siapa ini? Tuan Allen mengusap dagunya dan mengerutkan kening sambil berpikir sejenak, itu pasti Lady South. Keira terkejut, Nyonya Selatan. Ya, Tuan Allen mengernyitkan alisnya, berpikir dengan saksama. Itu ibu Nyonya Olsen. Ibu Nyonya Olsen, pikiran Keira seakan meledak. Tiba-tiba muncul hasrat yang kuat dan intens dalam dirinya. Jika dia terlihat sangat mirip ibu Nyonya Olsen, mungkinkah dia adalah putri Nyonya Olsen? Keira menelan ludah, tertegun di tempatnya. Tidak, tidak mungkin, kan? Dia telah berhayal berkali-kali bahwa Nyonya Olsen adalah ibunya. Mungkinkah dia berhayal begitu sering sehingga sekarang dia berhalusinasi? Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap foto lama itu lagi, lalu mencubit dirinya sendiri dengan keras. Itu menyakitkan. Ada rasa sakit. Rebecca, yang melihat ini, tak kuasa menahan diri untuk bergegas menghampiri, dan berkata, Nona Keira, kenapa Anda mencubit diri sendiri? Kalau Anda merasa ini tidak masuk akal, ya sudahlah. Rebecca melihat sekeliling, lalu berkata, kalau begitu, cubit saja kakakku. Sakitnya tidak seberapa dibanding mencubit dirimu sendiri. Frankie terdiam. Alisnya berkedut. Keira kemudian menatap Tuan Allen dengan cemas lagi. Paman Allen, Bibi Allen, apa maksud kalian dengan menunjukkan foto ini kepadaku? Tuan Allen jelas menyadari emosi Keira yang gelisah, jadi dia terbatuk dan menatap Nyonya Allen. Nyonya Allen mendekat dan berkata, Keira, aku tahu kamu anak yang pintar, jadi aku tidak akan bertele-tele. Aku hanya ingin bertanya, apakah kamu pernah menduga bahwa kamu bukan anak kandung Poppy? Dia begitu baik pada Isla tetapi begitu kasar padamu, aku benar-benar tidak mengerti alasan seorang ibu untuk itu. Keira mengerutkan kening. Bagaimana mungkin dia tidak meragukannya? Namun ketika dia dibawa pergi pada usia 4 tahun, polisi melakukan tes DNA saat dia kembali untuk memastikan identitasnya. Tidak, itu tidak benar. Tes DNA dilakukan dengan menggunakan sampel Poppy, dan baru setelah hasilnya mengonfirmasi dia sebagai ibu, Poppy diizinkan untuk mengambil anak itu. Tetapi apakah sampel itu benar-benar milik Poppy? Keira mengepalkan tangannya, Nyonya Allen, apa yang Anda maksud adalah, sebenarnya,
sebenarnya, spekulasi itu adalah mimpi yang tidak dapat ia wujudkan selama bertahun-tahun, jadi ketika tiba saatnya yang krusial ini, ia mendapati dirinya tidak dapat mengungkapkannya dengan lantang. Saat dia membuka mulut untuk berbicara, dia mendengar Mrs. Allen mendesah dan memegang tangannya. Pernahkah kamu berpikir bahwa mungkin Nyonya Olsen adalah ibumu? Ketika Nyonya Allen menyuarakan jawaban ini, air mata Keira mulai jatuh tak terkendali. Nyonya Olsen adalah ibunya. Apakah itu mungkin? Keterkejutan, kepanikan, kebingungan, dan berbagai emosi kompleks lainnya tiba-tiba memenuhi hatinya, menyebabkan ia merasakan berbagai macam emosi. Kebahagiaan yang tiba-tiba ini hampir tak dapat dipercaya. Dia merasa seperti sedang bermimpi. Tiba-tiba, desisan pelan terdengar dari sampingnya, dan Keira menoleh untuk melihat Frankie mengerutkan kening dan memegang lengannya yang baru saja dicubit Rebecca. Rebecca bertanya, "Frankie, apakah itu sakit?" Frankie memasang wajah masam, namun sambil menatap mata Keira yang bingung, dia mengerutkan bibirnya dan ikut bermain. "Sakit, itu benar." Rebecca mendekat ke arah Keira, "Nona Keira, saya jamin, semua yang terjadi sekarang ini benar." Keira berhenti sejenak sebelum tersenyum. Tapi dia masih tidak bisa menghentikan air matanya. Dia menundukkan kepalanya untuk menyeka air matanya. "Maaf, aku sedikit kehilangan ketenanganku." "Omong kosong, itu masuk akal." Tuan Allen meninggikan suaranya, "Apa maksudnya? Kalau kami tahu kami ditipu, kami pasti akan lebih marah daripada kamu." "Keira, jangan pikirkan itu sekarang. Datanglah dan makanlah bersama kami. Kebetulan, keluarga Olsen tinggal di distrik yang sama. Setelah makan malam, bibimu dan aku akan membawamu ke kediaman Olsen untuk membereskan semuanya." Namun, Keira tiba-tiba berdiri. "Aku pergi sekarang." Dia mengambil foto itu dan langsung berjalan keluar. Tuan Allen tercengang, "Tapi Anda belum makan." Nyonya Allen langsung menamparnya, "Sudah kubilang untuk membicarakannya setelah makan malam, tapi kamu menolak. Sekarang sudah dibicarakan, siapa yang peduli dengan makan? Makanan laut malam ini akan terbuang sia-sia." Sambil berbicara, dia mengenakan mantelnya dan mengejar Keira. Tuan Allen ragu-ragu sejenak sebelum mengikutinya. Rebecca juga ingin pergi, tetapi Frankie menahan tangannya. "Tetaplah di rumah, jangan menambah kekacauan. Aku akan pergi melihat-lihat." Rebecca mengerti bahwa kunjungan ke keluarga Olsen ini mungkin akan berakhir dengan pertengkaran, dan mengangguk patuh. "Frankie, ingat, jangan biarkan Nona Keira kita disakiti atau dipukul." "Aku tahu." Frankie menjawab dengan tidak sabar dan berjalan keluar pintu. Malam di Oceanion berubah dingin. Keira masih merasa linglung saat melangkah keluar, tetapi angin dingin perlahan-lahan mengembalikan akal sehatnya. Dia menatap ke depan ke arah kediaman Olsen, mengatupkan rahangnya, dan melangkah maju. Untuk pertama kalinya, dia mengangkat kepalanya dan mengetuk pintu. Bab 175. Sewaktu kecil, Keira tinggal di setengah ruang bawah tanah rumah tangga Olsen, selalu menatap dengan penuh kerinduan dan rasa iri pada ikatan yang erat antara Nyonya Olsen dan Isla. Dan selama dia tinggal di sana, dia tidak pernah bisa mengangkat kepalanya. Setiap kali dia pulang sekolah dan melihat gerbang utama, tanpa sadar dia akan menundukkan kepalanya. Setelah dia meninggalkan keluarga Olsen, dia sesekali menyelinap kembali, dan begitu dia mencapai ambang pintu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menundukkan kepalanya. Beban identitasnya dan kebaikan keluarga Olsen dalam membesarkannya begitu menekan hingga dia kesulitan bernapas dan hanya ingin menjaga jarak dari tempat ini. Hari ini adalah pertama kalinya dia mengetuk pintu dengan begitu berani. "Siapa ini?" Suara pengasuh terdengar, diikuti dengan terbukanya pintu pagar di pintu masuk. Begitu melihat Keira, pengasuh itu langsung menunjukkan ekspresi jijik. "Apa yang kamu?" Namun, tatapannya kemudian tertuju pada beberapa orang di belakang Keira, dan dia sedikit ragu. "Tuan Allen, Nyonya Allen." Sejak keluarga Allen pindah ke lingkungan itu, mereka pernah mengunjungi Nyonya Olsen sebelumnya, jadi pengasuhnya mengenali mereka. Tuan dan Nyonya Allen, bersama Frankie, berjalan cepat dan berdiri di belakang Keira. Frankie berkata, "Bisakah Anda memberitahu Nyonya Olsen bahwa Nona Keira datang berkunjung dan menanyakan apakah saya boleh menemuinya?" Sang pengasuh tidak berani berkata apa-apa lagi dan hanya menundukkan kepalanya, bergegas menuju ruang tamu. Keira dan ketiga anggota keluarga Allen berdiri di luar pintu, tidak dapat masuk sebelum mendapat izin dari tuan rumah.
Keira merasakan urgensi. Bahkan dalam cuaca dingin seperti itu, dia mendapati telapak tangannya mulai berkeringat karena gugup. Matanya yang hangat bagai bunga persik yang sedang mekar, terpaku pada ruang tamu kediaman Olsen. Berkali-kali ia mengintip lewat jendela itu, menyaksikan keluarga bahagia bertiga, sementara ia tetap menjadi orang luar. Namun hari ini, Nyonya Olsen tidak sedang duduk di sofa ruang tamu. Saat ini, dia mungkin sedang makan malam, kan? Keira sedang berpikir ketika tiba-tiba terdengar suara kendaraan mendekat dari belakang. Semua orang menoleh serentak, hanya untuk melihat sebuah mobil mewah milik keluarga Horton terparkir di pinggir jalan. Kemudian pintu mobil terbuka, dan Isla keluar dari kursi penumpang. Jake keluar dari sisi pengemudi dan langsung pergi ke belakang, membuka pintu kursi belakang. Lalu, Alice turun dari mobil. Setelah keluar, dia tidak langsung memasuki kediaman Olsen tetapi berjalan ke bagasi mobil, membukanya, dan melihat beberapa hadiah di dalamnya. Isla masih berbicara dengan sopan. Tuan Olsen, sungguh baik hati Anda mau mengunjungi ibu saya. Tidak perlu membawa begitu banyak hadiah, itu terlalu formal. Namun, Alice tidak berpura-pura dan hanya berkata, tidaklah pantas untuk datang dengan tangan kosong saat mengunjungi seorang penatua. Selain itu, saya mendengar bahwa Nyonya Olsen telah menderita batuk kronis selama bertahun-tahun, jadi saya secara khusus membawa beberapa produk bergizi untuk membantu paru-parunya. Isla ingin bicara lebih banyak, tetapi Jake menahan lengannya. Tenang saja, Isla, kamu masih, hati-hati. Tatapan Isla menjadi gelap. Kapan Jake mulai menunjukkan perhatian seperti itu padanya? Dia langsung melirik Alice. Pasti sikap hormat Alice terhadap Nyonya Olsen yang membuat Jake menyadari Nyonya Olsen punya koneksi di Clans. Sudut bibirnya melengkung membentuk senyum tipis, dan dia mengangguk, aku tahu, Jake. Mereka bertiga berbalik, dan baru saat itulah mereka menyadari keberadaan Keira dan teman-temannya. Isla mengerutkan kening saat melihat mereka, dagunya menegang. Keira, untuk apa kamu ke sini? Dengan dukungan Alice, dia beralih dari memanggilnya, Bibi, menjadi Keira lagi. Keira mengabaikannya dan tetap menatap kediaman Olsen. Jake langsung mengerutkan kening saat melihat ini. Keira, Isla sedang berbicara padamu. Bagaimana bisa kamu bersikap tidak sopan? Frankie lalu berkata, Nona Olsen sedang dalam suasana hati yang buruk sekarang, dia mungkin tidak punya waktu untuk menyapa Anda. Jake tercekat, ingin mengatakan sesuatu tetapi tidak berani mengatakan apapun kepada Frankie. Tatapan mata Isla menjadi gelap. Setelah menikah dengan keluarga Horton, dia menyadari bahwa Jake bukanlah pilihan terbaik di dunia. Visinya terbatas pada Oceanion, banyak orang di Clans yang lebih hebat daripada Jake. Jika dia tidak menikah dengan Jake, mungkin dia bisa mengandalkan koneksi Nyonya Olsen untuk menikah dengan orang Clans. Alice akan menjadi pilihan yang bagus. Itu semua salah Nyonya Olsen, wanita tua keras kepala itu, yang tidak pernah membicarakan masa lalunya, sehingga menyebabkan dia mengambil keputusan yang salah. Mata Isla menyimpan dendam terhadap Nyonya Olsen, dan dia menarik lengan Jake, Jake, jangan bicarakan itu. Sekarang Keira mendapat dukungan dari pamanku, dan juga dukungan dari keluarga Alan, bukankah dia bisa masuk ke dalam keluarga Olsen sesuai keinginannya? Dagu Jake menegang dan wajahnya menjadi gelap. Alice, di sisi lain, mengerutkan kening dan melirik Keira. Ingin mengatakan sesuatu, tetapi melihat ada yang janggal pada Keira, dan mengingat bagaimana dia telah menyelamatkan hidupnya di arena pacuan kuda, dia tetap menahan kata-katanya dan tetap diam. Melihat ini, Isla mengepalkan tangannya erat-erat dan tiba-tiba menundukkan pandangannya, mendesah. Keira, ibuku akhir-akhir ini tidak sehat. Sudah larut malam, mungkin sebaiknya kau pergi. Kembalilah lain kali, agar kau tidak membuatnya kesal. Baru saat itulah Keira menatap lurus ke arahnya. Memikirkan foto dengan wajah Lady South, yang sangat mirip dengan wajahnya sendiri, dan kemudian menatap Isla, dia melihat bahwa Isla tampak seperti Taylor, tetapi wajah Isla tidak menunjukkan sedikit pun wajah Nyonya Olsen maupun Lady South. Semakin teguh tekadnya, semakin segalanya tampak mengarah ke arah itu. Keira tetap diam. Isla kemudian menundukkan pandangannya, Keira, aku mohon padamu, bisakah kamu tidak mengganggu ibuku hari ini? Keira masih diam saja. Dia tenggelam dalam dunianya sendiri, bertekad hanya untuk bertemu Nyonya Olsen. Hari ini, tidak ada seorang pun yang dapat menghentikannya. Frankie berbicara mewakilinya. Nona Olsen ingin bertemu Nyonya Olsen,
mereka punya sesuatu untuk didiskusikan. Sebelum benar-benar mengonfirmasi hubungan ibu anak itu dengan Nyonya Olsen, persoalan foto itu masih perlu didekati dengan hati-hati. Melihat ini, Isla berbalik menatap Alice dengan tatapan kasihan. Alice tidak dapat menahan diri lagi dan menatap Frankie langsung. Frankie, mengapa kau begitu melindungi anak haram ini? Apakah kau sudah memutuskan untuk membantu dan mendukungnya di sini? Frankie menatapnya. Alice, urusan keluarga Olsen tidak seperti yang terlihat. Aku sarankan kau urus saja urusanmu sendiri. Alice mencibir. Urusan Nyonya Olsen adalah urusanku, dan aku akan ikut campur dalam urusan yang tidak penting ini. Hari ini, aku yang berhak menentukan gerbang depan keluarga Olsen, tanpa izin Nyonya Olsen, tidak seorang pun boleh masuk. Dia langsung menghampiri Keira dan berkata dengan dingin, anak haram, kau tidak akan mengganggu Nyonya Olsen hari ini. Dan kau tentu tidak akan membuatnya marah. Keira mengerutkan kening sambil menatapnya. Frankie kemudian berkata, Alice, kurasa kau keliru. Nona Olsen dan Nyonya Olsen selalu memiliki hubungan yang baik, bagaimana mungkin Nyonya Olsen tidak ingin bertemu Nona Olsen? Lagi pula, ini rumah Nona Olsen. Begitu dia selesai berbicara, pengasuh yang baru saja masuk bergegas keluar. Bab 176. Keira mengabaikan pertengkaran itu selama ini. Ketika melihat pengasuh itu, matanya berbinar, dan dia langsung melewati Alice, bermaksud untuk masuk. Alice mengerutkan kening saat melihat ini, menghalangi jalan Keira. Hei, anak haram, aku bilang kamu tidak boleh masuk. Keira tidak memperdulikannya, hanya menatap ke arah pengasuhnya, apakah Nyonya Olsen mengizinkan kami masuk? Perkataannya membuat Alice terkejut sejenak. Dia mengira Keira datang ke keluarga Olsen untuk pamer, karena semua anak perempuan tidak sah pada umumnya tidak cocok dengan istri sah, mereka tentu saja berselisih paham. Terlebih lagi, Isla telah menanamkan citra Keira sebagai seorang pengganggu, yang mengandalkan kekuatan orang lain sepanjang hari ini, yang membuat Alice secara tidak sadar percaya bahwa Keira ada di sini untuk membuat masalah. Tetapi saat ini, tidak ada tanda-tanda membanggakan diri di wajah Keira, kata-katanya yang penuh pertanyaan dipenuhi dengan keinginan yang mendesak untuk menemui Nyonya Olsen. Emosi ini, tidak terasa nyata, bukan? Tepat saat Alice sedang merenungkan hal ini, ia mendengar pengasuh itu berbicara. Tuan Olsen berkata bahwa Nyonya Olsen tidur lebih awal hari ini, jadi ia tidak akan menemui Anda, Nona Keira. Silakan datang lagi lain hari. Tertidur. Keira terkejut. Apakah Nyonya Olsen sakit? Mengapa dia tidur sepagi ini? Sebelum pengasuh itu sempat menjawab, Isla menyela. Keira, bagaimana mungkin ibuku bisa tidur sepagi ini? Itu hanya alasan. Bisakah kamu berhenti berlama-lama di sini? Keira kemudian teringat bahwa selama pesta ulang tahun, Nyonya Olsen hampir pingsan beberapa kali. Tampaknya kesehatannya makin memburuk. Keira mengerutkan kening dan menatap pengasuh itu. Apa sebenarnya yang terjadi dengan Nyonya Olsen? Pengasuh itu terkejut, wanita itu, dia, baik-baik saja. Hanya saja Tuan dan Nyonya Olsen sedang makan malam sekarang, dan Tuan Olsen tidak ingin Anda masuk. Dia bilang setiap kali dia melihat Anda, tidak ada hal baik yang terjadi, dan wanita itu menjadi sangat marah. Mendengar ini, Keira menghela napas lega. Senang mendengar bahwa Nyonya Olsen baik-baik saja. Setelah memikirkannya, dia tetap berkata, katakan pada Nyonya Olsen bahwa aku punya sesuatu yang penting untuk dibicarakan dengannya dan aku harus menemuinya hari ini. Sang pengasuh mengerutkan kening, ingin mengatakan sesuatu, tetapi melihat begitu banyak orang di pintu, dia tidak berani berbicara dan berbalik untuk kembali ke dalam. Isla langsung berpura-pura menjadi korban. Keira, kamu terlalu mendominasi. Ibuku sulit tidur di malam hari, bisakah kamu tidak membuat keributan di depan pintu rumah kami selarut ini? Jake melangkah tepat di samping Isla, mengerutkan kening dengan marah pada Keira. Jangan berpikir hanya karena kau menikah dengan pamanku dan sekarang menjadi senior, kau bisa melakukan apapun yang kau mau. Keira, Nyonya Olsen jelas tidak ingin bertemu denganmu, tidakkah kau mengerti? Tidak bisakah kau berhenti membuat para tetua marah di sini? Keira menatap mereka dengan tenang. Nyonya Olsen tidak mengatakan bahwa dia tidak ingin bertemu denganku. Taylor lah yang mengatakannya. Penglihatannya sangat bagus, berdiri di sini, dia bisa melihat ruang makan dengan jelas. Saat itu malam hari dan kegelapan telah menyelimuti di luar, tetapi ruang makan masih terang, dan dia dapat melihat bahwa begitu pengasuhnya masuk,
sebelum dia sempat berbicara, Taylor mengerutkan kening dan mendekatinya. Setelah mereka bertukar beberapa kata, Taylor melambaikan tangannya lalu mengikutinya keluar. Sepanjang waktu, Nyonya Olsen yang sedang makan sama sekali tidak menyadari keberadaan Keira. Taylor segera tiba di depan pintu, dan saat melihat Isla dan Jake, dia tampak sedikit terkejut. Isla, kenapa kamu kembali? Kenapa kamu berdiri di pintu tanpa masuk ke dalam? Isla melirik Keira dan mulai berbicara dengan pura-pura. Bukankah kita menunggu pengasuh untuk bertanya? Omong kosong apa ini? Ini rumahmu. Apakah kau perlu meminta izin untuk kembali ke rumahmu sendiri? Tuan Horton muda, kalian semua harus segera masuk ke dalam. Perkataan Taylor membuat Isla menatap Keira dengan penuh kemenangan. Makna dalam tatapannya jelas. Ini rumahku, tempat aku bisa datang dan pergi sesukaku. Dan kau bukan apa-apa. Keira mengatupkan rahangnya erat-erat dan mengepalkan tangannya. Setelah mengatakan itu, Taylor kemudian memperhatikan Alice, dan bertanya dengan ragu, dan siapakah orang ini? Isla segera menjelaskan. Ayah, ini Tuan Olsen dari keluarga Clarence Olsen. Mendengar kata-kata, keluarga Olsen, pupil mata Taylor sedikit mengecil saat pandangannya tertuju pada Alice, matanya tiba-tiba menjadi merenung. Namun itu hanya sesaat, lalu dia tersenyum kecut. Keluarga Clarence Olsen, sudah lebih dari 20 tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Tuan Olsen datang untuk mengunjungi Shirley, kan? Silakan masuk. Alice mengangguk, dan sekelompok orang itu berjalan memasuki halaman. Keira mengikuti mereka, bersiap untuk masuk juga. Namun saat ia baru saja melangkahkan kaki ke halaman, teguran marah Taylor terdengar, makhluk tak tahu terima kasih, siapa yang mengizinkanmu masuk? Keira terhuyung-huyung saat melangkah, tepat saat Taylor melotot ke arahnya. Sudah kubilang sebelumnya, keluarga Olsen tidak menyambutmu, dan kau tidak boleh muncul di hadapan Shirley lagi. Shirley sedang makan. Melihatmu pasti akan merusak selera makannya. Wajah Keira menjadi gelap. Ada sesuatu yang sangat penting yang harus saya sampaikan kepada Nyonya Olsen. Sudah kubilang, Shirley tidak bersedia. Taylor mengeluarkan perintah lain, sekarang keluar dari sini segera. Dagu Keira menegang, mengabaikan Taylor, dia melangkah maju lagi, sudah kubilang juga, aku perlu menemui Nyonya Olsen. Dasar kau makhluk tak tahu terima kasih. Taylor, yang geram, mengangkat tangannya, siap memukul Keira dengan keras ketika Tuan Allen melangkah maju dan berkata, Tuan Olsen, Keira adalah seorang wanita. Bagaimana Anda bisa memukulnya? Keluarga Allen adalah keluarga terkemuka dan kaya, dan Taylor harus menunjukkan rasa hormat kepada mereka. Jadi, setelah mendengar ini, dia hanya bisa menurunkan tangannya, lalu berkata sambil mengerutkan kening, Tuan Allen, apa maksud Anda dengan ini? Apakah Anda mencoba mengintimidasi saya dengan kekuatan Anda? Tuan Allen mendesah. Keira selalu bersikap bijaksana. Hari ini, dia benar-benar punya sesuatu yang penting untuk dikatakan. Urusan yang katanya penting. Bukankah dia baru saja menikah dengan Louis Horton dan pulang untuk mengambil mas kawinnya? Biar ku beritahu, semua yang ada di keluarga Olsen adalah milik Shirley, dan tidak ada hubungannya sedikit pun dengannya. Lupakan soal mas kawin. Itu tidak akan terjadi. Taylor menatap Keira dengan tatapan muram, jangan sia-siakan usahamu. Aku juga tidak akan membiarkanmu bertemu Shirley lagi. Keira melangkah maju lagi, bagaimana jika aku bersikeras menemuinya hari ini? Kau, Taylor, yang begitu marah, menunjuknya dan tidak dapat berkata apa-apa, lalu mengumpatnya. Alice, yang berdiri di dekatnya, langsung berkata, Hei, anak haram, jangan bertindak terlalu jauh. Bahkan jika kamu menyelamatkan hidupku hari ini, itu masalah lain. Aku benar-benar tidak tahan lagi. Jika kamu berani mengambil langkah lebih jauh, aku akan mengambil tindakan. Aku tidak punya kebijakan untuk tidak memukul wanita. Dengan itu, Keira melangkah maju. Alice tercengang. Dia mengerutkan kening, hendak mendekati Keira, tetapi tiba-tiba Keira melintas melewatinya, memegang bahunya, dan membawanya berputar. Segera setelah itu, Keira menggunakannya seolah-olah dia adalah pintu putar, memutarnya 2 kali sebelum akhirnya masuk. Makhluk yang tidak tahu berterima kasih. Taylor berteriak marah. Alice juga menjadi pucat karena marah, dan segera mengikuti Keira masuk. Dia bertekad bahwa jika Nyonya Olsen menunjukkan sedikit saja kekesalan, dia akan mengusir Keira dengan kasar. Dia tidak akan menunjukkan sedikit pun belas kasihan.
Alice mengikuti Keira melewati pintu, dan seketika, ia terpana oleh pemandangan di hadapannya. Begitu Keira masuk, ia langsung menuju ruang makan dan melihat Nyonya Olsen yang lembut, terkejut, melihat ke arah pintu. Saat melihat Keira, tatapannya melembut karena kelembutan, dan ia berseru kegirangan. Keira, apa yang membawamu ke sini? Nada dan ekspresinya tampak tidak marah sedikit pun. Alice tercengang. Keira tidak menghiraukan pikiran orang-orang di belakangnya. Begitu melihat Nyonya Olsen, dia mempercepat langkahnya ke samping. Nyonya Olsen, saya minta maaf mengganggu jamuan makan Anda, tetapi saya datang hari ini untuk menunjukkan foto kepada Anda. Setelah mengatakan ini, dia menyerahkan foto yang dipegangnya kepada Nyonya Olsen. Bersambung.